Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Muqaddimah Hadramiyah yang dikarang oleh Sayyid Abdullah bin Abdurrahman Fadal, dan kita di pembahasan tentang kesunahan bagi orang yang buang air besar ataupun buang air kecil, atau orang yang qadal hajah. Sebelumnya disebutkan sunnah bagi orang yang qadal hajah, baik kencing ataupun buang air besar, untuk memakai kedua alas kaki atau sandal dan menutup kepalanya ya, dengan kopiah atau dengan kain atau apa saja, atau mungkin dengan handuk. Kemudian mengambil batu istinja, itu kalau memang istinjanya memakai batu atau tisu kalau sekarang. Dan ketika masuk mendahulukan yang kiri dan kanan, kaki kanan ketika keluar. Jadi masuknya itu kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Kemudian kadza yaf'alu fis sahra, dan begitu juga ketika dia melakukannya di tempat yang memang bukan untuk atau bukan kamar mandi, misalkan di hutan atau di sungai atau di apa saja, itu juga sama ya. Jadi mau ke tempatnya buang air besar atau kecil tersebut dengan melangkahkan ke kaki kirinya. Kemudian tidak membawa zikrullah, dan wa ya'tamid ala yasarihi, ini sudah kita bahas semua nih. Dan bersandar ke bagian kiri, tubuhnya bagian kiri, dengan posisi yang juga sudah kita bahas Sabtu yang kemarin. Kemudian dikatakan wala yabul fi ma'ir rakid, dan tidak kencing di air yang diam, genangan air. Begitu juga tidak buang air besar di genangan air, kecuali memang sudah tempatnya itu memang dibuat untuk itu. Misalkan kamar mandi, toilet yang ada sekarang ini yang model duduk itu. Ya, model duduk itu kan mesti ada airnya kan? Nah, kalau kencing di situ atau buang air besar di situ bagaimana? Tidak apa-apa. Kenapa? Karena ini memang sudah tempatnya, memang dipakai untuk itu. Beda kalau misalkan genangan, misalkan kayak genangan di apa, bukan sungai, kalau sungai kan mengalir, di kebun atau di apa ada genangan air, kita kencing di situ tuh atau buang air besar di situ, itu tidak boleh, makruh, bahkan ada yang mengatakan haram. Kenapa? Karena ma'wal jin itu suka membuat istananya atau rumahnya itu di atas air yang diam. Ya, di atas air yang diam. Dia sukanya itu membuat istana atau rumah di air. Nah, kemudian wala galilun jarin, ya, dan juga tidak kencing atau buang air besar di air yang sedikit dan mengalir, kayak selokan. Ya, selokan itu kan sedikit, itu kurang dari 2 kulah. Walaupun nantinya air tersebut tertampung di suatu wadah besar dan menjadi suci kembali, tetap hukumnya makruh dan ada yang mengatakan haram. Intinya hindari ya. Karena kan kalau misalkan ada selokan ini lebarnya kurang dari ukuran 2 kulah itu, atau sekitar 75 cm lebarnya lebar airnya ya, bukan ininya ya. Lebarnya kurang dari 75 cm dan dalam airnya juga kurang dari 75 cm, maka ini hukumnya seperti hukum air yang sedikit. Ya, hukumnya seperti hukum air yang sedikit. Nah, kemudian pakai ini aja. Nah, kemudian kalau misalkan ada najis yang berhenti di selokan itu, maka air yang mengalir setelah najis tersebut hukumnya najis walaupun berkilo-kilometer. Ada bangkai atau apalah,
itu sampai puluhan kilometer pun tetap hukumnya najis. Sampai ketemu penampungan atau sungai besar. Ya misalkan kayak di sini ya, selokan-selokan masuknya ke Berantas biasanya. Berantas kan gede banget. Nah, ketika sudah masuk ke selokan ke sungai atau ke penampungan air yang besar dan kemudian warna, bau dan rasanya tidak lagi terpengaruh dengan najis tadi, maka hukumnya suci kembali. Walaupun setelah itu dialirkan ke aliran-aliran kecil, maka najisnya sudah hilang. Ya, najisnya sudah hilang. Nah, tapi tetap aja tidak diperbolehkan makruh kalau kencing atau buang air besar di air yang mengalir sedikit atau di selokan tadi. Bahkan ada yang mengatakan haram, apalagi untuk irigasi misalkan atau untuk usaha, untuk apa saja, ini juga tidak diperbolehkan atau malah menjadi haram. Kemudian wala fi hujrin, wala fi juhrin. Jadi tidak buang air kecil atau besar di air yang mengalir tadi yang sedikit. Nah, kemudian wala qalilun jarin, dan juga ini tadi yang sudah kita bahas, wala fi juhrin, dan juga tidak boleh kita kencing di lubang-lubang di tanah. Ya, lubang-lubang di tanah. Wahwa thuquf al-mustadir. Jadi lubang-lubang di tanah biasanya buat binatang ya. Kenapa? Haram hukumnya karena mengganggu binatang itu. Dan juga membahayakan kita juga sih. Nah, kalau misalkan di situ ternyata kayak ular misalkan ya. Tahu-tahu kita kencing di situ keluar ularnya. Akhirnya dia menyerang, kan membahayakan. Ada juga yang mengatakan tidak boleh karena ini makwal jin. Sama, jin itu juga ada yang suka di lubang-lubang tersebut. Wallahu a'lam. Yang pasti tidak diperbolehkan dan makruh di situ. Nah, kemudian ya, jadi pembahasan karena bisa mengganggu hewan yang bersarang di situ, atau kita yang akan terganggu, kita akan membahayakan diri kita dengan hewan itu tadi. Kalau hewan yang buas atau yang menakutkan. Kemudian wala fi mahabir rih, dan juga tidak buang air besar ataupun kecil di hembusan angin. Jadi tidak berhadapan dengan hembusan angin atau tidak membelakangi. Kenapa? Karena ketika kita kencing dengan hembusan angin kembali ke kita, maka cipratan air itu akan menajiskan badan kita. Atau juga sebaliknya. Jadi tidak kencing atau buang air besar di tempat hembusan angin. Kemudian yang selanjutnya wala fi tariq, dan juga tidak buang air besar atau kecil di jalanan. Ini banyak terjadi. Nah, jalanan gang-gang kecil-kecil yang sepi itu biasanya itu pas singkat ya. Ini haram, mengganggu orang, haram hukum. Nah, kemudian dan hukumnya haram. Ya haram taqawat li siyatin nahi fihi na'am al-mamluk lil ghairi wal musabbal yahrumani fihi wala fil mustahi wala manfaat lahu li annahu yajibul wasas. Jadi tidak boleh sama sekali, hukumnya adalah haram. Kita buang air kecil, buang air besar, apalagi di tempat jalanan orang. Jadi orang umum jalanan, karena mengganggu jalanan orang itu juga hukumnya haram. Apalagi mengganggunya dengan najis dan bau. Kita naruh barang saja, barang dagangan di jalanan umum yang dibuat lewatnya orang hingga mengganggu jalan orang lewat, itu aja tidak boleh kok. Apalagi kalau misalkan kita menaruh atau buang air kecil atau besar di jalanan itu tadi hingga mengganggu banyak orang dengan baunya, karena haram. Apalagi belum lagi najisnya. Nah, kemudian wala tahta syajaril musmirah, dan juga haram di bawah pohon yang berbuah. Sekarang musim mangga, kemudian kencing di bawah mangga, mangganya ada buahnya, ini haram hukumnya. Nah, walaupun bukan di waktu panen atau waktu buah, kan buah itu biasanya kan habis buahnya habis, terus nunggu berbunga, ya kan?
berbunga. Nah, walaupun tidak ada bunganya, belum ada bunganya, belum tumbuh, tapi ini tanaman-tanaman berbuah. Tanamannya tanaman buah. Mau tanaman-tanaman seperti mangga atau apalah, pokoknya tanaman buah. Ini tidak boleh kencing di bawah pohon itu tadi. Jadi walau fi ghairi waqtin awaqtu sima malam yadun majma, ya kalau misalkan dia kencingnya di situ ya, di waktu belum berbuah, dan kemudian dia yakin setelah itu ada hujan yang menghilangkan kencingnya tadi, boleh tidak? Boleh. Sekarang pertanyaan, kalau pakai pupuk kandang bagaimana? Pakai pupuk kandang, itu dikatakan kalau pakai pupuk kandang yang sudah dicampur dengan tanah, maka tidak ada masalah buahnya itu tadi. Buahnya ya, buahnya itu tidak apa-apa. Cuman yang mengganggu ini tadi, kalau misalkan kita buang air besar dan kecil di situ bukan pupuk ya, dengan keadaan yang masih apa bisa kita katakan fresh, itu bisa mengganggu orang juga yang akan memetiknya atau mengambil buah tadi itu, dan juga ya apa ya, menjijikan bagi orang yang melihatnya. Beda dengan pupuk kandang. Kalau pupuk kandang kan sudah tercampur dengan tanah, walaupun hukumnya tetap najis. Pupuk kandang itu najis, maka itu jual beli pupuk kandang kan tidak sah. Yang sah itu adalah ongkos ngepak, ongkos ngirim, ongkos pindah. Ini berapa pupuk kandang? Saya ongkos pindahnya sak pickup ke kebun sampean 100.000 per pickup. Bukan saya jual pupuk kandang saya per pickup 100.000, itu tidak sah. Kata-kata jual ya. Terus tak kirim, ongkos kirimnya 100.000 ya. Tak kirim pupuk kandang nang kene sampean, kebunnya sampean, dengan ongkos kirim 100.000, itu boleh ya. Jadi bukan siro apa namanya, jual beli. Kalau jual beli tidak bisa. Nah kemudian walaupun tercampur dengan tanah tadi ya, tetap aja hukumnya najis. Nah kalau misalkan pupuk kandang itu dari kotoran manusia, boleh apa tidak? Ya boleh aja, sama. Kok di Hadramaut malah kotoran manusia? Kok di Hadramaut? Betul, karena di sana itu kan tidak ada spitek. Ya karena tanahnya tidak meresap. Tanahnya itu tanah yang apa ya, bahasa tidak meresap tanah itu. Hingga akhirnya ya itu tadi, kayak semacam ada penampungan di setiap rumah itu, ada penampungan yang di bawahnya kamar mandi. Nah kemudian nanti sekian lama ada yang dibayar untuk nyeroi, ngambil itu tadi, terus dipakai pupuk. Nah dipakai pupuk. Ada satu kisah menarik masalah ini. Zaman dulu ada seorang wali kasyaf. Dia bisa melihat siapa wali sama bukan. Nah, akhirnya dia penasaran berapa wali yang warawiri di depan yang keluar masuk taring. Ya, keluar masuk taring. Dia pengen ngitung mulai dari pagi sampai zuhur. Dia kepingin ngitung berapa jumlah wali yang warawiri di depannya dia. Jadi warawiri keluar masuk kota taring. Duduk ya di pagernya kota ini. Dan tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Sampai dia cari, wali fulan boleh 1, 2. Jadi kadang-kadang dia kasyaf. Sampai zuhur ada satu orang yang setiap kali mulai pagi itu warawiri. Tapi dia ini tukang tadi, tukang ngambil kotoran itu tadi. Jadi dibawa keluar kota taring, ada semacam penampungannya gitu di keluar kota. Nah, jadi dia mikul dari pagi itu kerjanya mikuli kotoran ini, buang keluar, balik lagi, ngambil, nyeroi, buang lagi. Tahu-tahu dia mandek, pas zuhur mandek, yang bengkok. Fulan, ya Fulan, anak dari tadi gak ada catat. Kaget, sampai sih, kok tahu apa yang anak lakukan? Ternyata ini wali yang derajatnya lebih tinggi. Pada kerjanya mikul itu. Subhanallah.
Di Tarim ini banyak, di Hadramaut ini banyak cerita-cerita unik ya, luar biasa. Kemudian wala tahta syajar muthmirah yu'kal thamruha, dan yang mau dimakan buahnya tadi yang tadi sudah kita bahas. Wala yatakallam, dan tidak berbicara illa lidharurah, kecuali karena darurat. Ya, tidak boleh berbicara kecuali dalam keadaan darurat. Kalau darurat ya, seperti misalkan takut ada seseorang yang mau, misalkan ada orang buta jalan mau kecegur di lubang, maka dia teriak, malah wajib itu ngasih tahu. Ada orang buta jalan, kemudian orang buta ini mau kecegur, dan dia hanya nonton saja, tidak boleh dong, haram. Kenapa? Ya harus dia tolong. Nah, saya lagi keadaan buang air kecil gimana? Ya kenapa? Darurat ini namanya. Ya, ini keadaan darurat. Kalau menjawab salam tidak boleh juga. Menjawab azan tidak boleh. Nah, kalau pas azan gimana? Pas azan diamkan, jangan dijawab. Setelah selesai semua baru godok menjawabnya, maka kita dapat pahalanya. Ya, sama kalau ketika kita di kamar kecil atau kita lagi mandi atau apa saja, kemudian ada azan, jangan dijawab, walaupun dalam hati jangan dijawab. Sampai selesai apa yang kita lakukan, kita keluar dari kamar mandi, maka jawab godok. Yang jawabnya itu godok dari awal sampai akhir, maka kita dapat fadilah keutamaan menjawab azan. Nah, kemudian wala yastanji bil ma' fi maudhi'i, dan tidak beristinja dengan air di tempatnya, di tempat dia buang air kecil atau besar, kecuali kalau memang sudah muqtad, yang memang seperti yang sudah ada sekarang ini. Ya, yang sudah seperti yang ada sekarang ini kan bentuknya juga, andai kata kita dengan air tidak akan menyiprat karena agak jauh kan, kalau duduk yang duduk ya, baik juga jongkok. Nah, kalau misalkan kita ini kencing atau buang air besar di hutan atau di gunung atau di apa, maka setelah selesai di situ kita berpindah untuk buang air untuk istinja kalau dengan air. Kenapa? Kalau kita lakukan di situ, maka akan nyiprat ke kotoran kita, ke najis gitu, akan nyiprat lagi ke bagian tubuh kita yang lain. Jadi menajiskan badan kita. Nah, jadi kita pindah, kita istinjanya di tempat yang berbeda. Itu kalau di hutan atau di tempat yang terbuka atau sohrok di padang pasir. Tapi kalau di kamar mandi yang biasa kita kenal sekarang, ya tidak ada masalah di situ. Atau pakai shower. Ya, sekarang kan ada shower. Kalau di Indonesia ya umumnya itu pakai shower, atau di Malaysia kan negara-negara yang mayoritas muslim pakai shower. Tapi negara-negara yang bukan mayoritas muslim atau negara-negara yang sudah ke Eropa-Eropaan kayak Turki apa segala itu tidak pakai shower. Jadi agak susah. Atau ada juga yang pakai shower yang hanya di bawah, itu juga susah juga. Tapi yang lucu yang di Jepang. Di Jepang mana elektronik segala macam orang di situ, mencetakkan lampu mana. Aneh-aneh. Padahal orang-orang Siban kita dulu, orang-orang sepuh ya, orang-orang salaf itu, mereka ini membuat kamar kecil, kamar mandi itu dengan sederhana, dan bahkan pintunya saja dari karung goni, dari karung yang dilebarkan. Jadi bukan pintu yang mewah. Apa? Tawadhi. Bukan mereka tidak mampu untuk bikin kamar mandi yang bagus, enggak. Orang tawadhi. Nah, buat apa bikin tempat yang bagus, sedangkan ini tempatnya setan dan tempat buang air kecil atau air besar buat najis. Tapi zaman sekarang luar biasa, ada kamar mandi yang harganya 150 juta. Jadi ngitok. Itu tidur di situ bisa, Pak ya. Bagaimana hukumnya bikin kamar mandi yang mewah? Ya sebetulnya tidak ada masalah sih. Cuman ya apa ya? Kalau misalkan kita terlena dengan kekayaan itu loh, ya, terlena dengan kemewahan itu bahaya. Kita membangun rumah dengan mewah, boleh enggak? Ya, silakan aja. Asal tidak ada kesombongan, tidak ada ujub, dan tidak terlena. Ya, tidak terlena dengan kemewahan itu. Tapi kalau kita terlena dengan kemewahan tersebut, ya akhirnya muncul hubbud dunia di hati kita. Kalau sudah hubbud dunia, ya alhamdulillah benar. Pernah dulu Habib Umar, guru saya Habib Umar, waktu tahun 98 kalau tidak salah,
Iya, 98 betul. Waktu pertama angkatan kelas kita yang pertama, ya saya kan angkatan ketiga, ini angkatan pertama lulus. Angkatan pertama Habib Umar yang ngantarkan. Habib Umar yang ngantarkan pulang pertama itu tahun 98. Seperti almarhum Habib Umar dan lain-lain. Ya kan teman-teman 4 tahun di Hadramaut tidak melihat apa hijau-hijau yang indah gitu ya. Alam tidak melihat alam yang indah. Kemudian kan semua biasa. Kata Umar, jangan terlena dengan ini semuanya. Dengan khadra, dengan hijau, dengan subur, dengan asri yang luar biasa ini, jangan terlena. Ingat surga lebih dari ini semua. Jadi kita kagum dengan ini, subhanallah, masya Allah, tidak apa-apa, silakan. Cuman jangan terus terlena biar hingga kita melupakan bahwa ada yang lebih hebat lagi, lebih indah lagi, lebih masya Allah lagi, yaitu surga. Yang kita bisa menikmatinya kalau kita masuk surga. Nah, jadi jangan terlena dengan kemewahan dunia, dengan kemegahan dan sebagainya. Kita menikmati boleh, bukan tidak boleh ya. Kita menikmati pemandangan, apalagi kalau misalkan diimbangi dengan tafakkur. Pemandangan alam yang indah, yang hebat, yang bagus, yang pokoknya sudah masya Allah, dan kita bertafakkur terhadap itu semua. Kalau kemewahan rumah, bagaimana kita bisa juga tafakkur dengan itu? Tafakkur dengan bagaimana ajib dan indahnya rumah ini, mewah dan megahnya rumah ini, bagus dan artistiknya luar biasa, seninya ini, bagaimana nanti di surga? Nah, ini tafakkurnya. Bukan terus terlena dan akhirnya hubung dunia. Nah, jadi harus pintar-pintar menoto hati. Ya. Nah, kemudian jadi tidak berbicara wala yatakalam illa lidarurah. Maka ada juga hotel-hotel bintang 5 kebanyakan itu mesti kamar mandinya ada telepon. Ya kan? Ada teleponnya. Lagi apa misalkan ada ngebel. Diangkat enggak ini? Enggak. Makro. Ketika kita angkat itu makro. Kok di sini jeding. Makro. Nah, kemudian wala yastanjil bil ma'i fi mawdihi wa yastabri' min al-bawli wa yaqul inda dukhulihi bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Wa yastabri' min al-bawl. Menuntaskan dari kencing. Ini juga harus penting ya. Ini harus diperhatikan banget. Kenapa? Karena setetes saja kencing yang masih tersisa itu menjadikan najis pakaian kita dan tidak sahnya sholat kita walaupun wudunya sah. Karena salah satu syarat wudu ini bukan istinja. Andai kata ada orang yang wudu dulu tanpa istinja, boleh enggak? Apa sah enggak wudunya? Sah, tapi ya boleh percuma buat apa? Kenapa kok percuma? Lah kalau istinja dia megang zakarnya batal lagi wudunya. Atau kalau dia tidak istinja tetap punya wudu tapi tidak istinja, sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah karena salah satu syarat sholat itu, sahnya sholat itu adalah suci dari najis. Kalau orang itu tidak istinja maka dia membawa najis. Nah, kalau wudu syaratnya bukan istinja, enggak, tapi afdolnya istinja dulu sebelum wudu. Nah, jadi istibra ini menuntaskan dengan macam-macam cara, baik dengan berdehem atau mengurut kalau orang laki ya, untuk mengeluarkan sisa kencing yang di zakarnya tadi supaya tuntas. Karena ada setetes saja itu menjadikan tidak sahnya sholat. Dan bahkan ada satu riwayat Nabi menaruh daun kurma. Dan itu dikiaskan dengan kita menaruh kembang-kembang di makam atau apa nyekar, kalau Jawanya itu nyekar, itu kias dari hadis ini, yaitu meringankan orang yang dimakamkan di situ. Kata Kanjeng Nabi ini disiksa karena apa? Karena kencingnya tidak tuntas. Jadi kalau kencingnya tidak tuntas itu percuma. Ya, kencingnya tidak tuntas itu percuma di sholatnya. Itu masuk.
Nah, kemudian nah, jadi istibrok itu macam-macam ya, dengan bertanah nuh, dengan berdehen, kemudian dengan, ada juga yang mengatakan dengan loncat. Tapi kalau loncat ya untuk berisi ya. Ya apa loncat ini? Atau dengan apa? Menekan ke bagian tubuh yang sebelah kiri. Karena dikatakan bagian tubuh yang sebelah kiri ini, atau mungkin ginjal yang kiri ini bisa menuntaskan atau menyegerakan keluarnya kotoran, baik itu buang air besar ataupun buang air kecil. Walhasil intinya yakin tuntas. Tapi kemudian ketika dia istinja, ada orang-orang tertentu yang misalkan setelah istinja seperti ada keluar lagi. Nah, ini kalau tidak yakin maka tidak jatuh hukum. Asal ketika dia waktu istinja tadi dia yakin sudah istibrok, sudah betul-betul keluar, sudah tuntas, baru dia istinja. Sudah tuntas dia istinja. Kemudian biasanya kan ada kayak air yang kemudian seperti kentut, ya. Kemudian kalau misalkan buang air besar kan ada kayak nguntut itu, atau kayak ada air lagi, kayak ada basah lagi, padahal itu dari istinja, maka tidak masalah selama kita yakin itu bukan dari kencing kita sendiri. Kemudian wa yaqulu inda dukhulihi, dan mengatakan dan berdoa ketika masuk ke kamar kecil atau ketika ingin buang air besar atau kecil di sahra atau di hutan tadi, yaitu ketika dia mau ke tempat buang air kecil atau besarnya di situ. Kalau di hutan kan yang sudah kita bahas sebelumnya, kan tidak ada pintu, tidak ada tempat khusus, maka ya kita biasanya nyari tempat-tempat yang rimbun atau agak menjauh dari teman-teman yang lain. Nah, di situ ketika kita sudah mempunyai tempat atau sudah milih tempat, nah ini kita melangkah ke tempat itu untuk jongkoknya dengan kaki kiri, ya, dengan kaki kiri. Kemudian waktu mau melangkah ini tadi kita berdoa ini, ya, kita mau melangkah ini berdoa ini. Nah, kalau kamar kecil begitu mau masuk kita berdoa inda dukhuli bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan khubuthi wal khaba'ith, setan laki dan setan perempuan. Ini sunnah tapi di luar kamar kecilnya, bukan di waktu masuk di dalamnya. Kemudian wa inda khuruji, dan ketika keluar. Nah, posisi ketika di hutan juga begitu, ketika selesai istinja segala macam dan mau berpindah atau mau keluar dari tempat itu, atau mau berjalan dari tempat tersebut, mengucapkan doa lagi, ghufranaka alhamdulillahilladzi adaba 'annil adza wa 'afani. Ini sunnah dan kita mendapatkan pahala yang lebih. Jadi setiap apa yang kita lakukan di dalam syariat ini amaliyah, doakah seremeh apapun, maka kita mendapatkan fadilah dan keutamaan. Dan jangan mikir remehnya, tapi mikirlah nanti di yaumil qiyamah, namanya hisab itu sangat berpengaruh. Walaupun remeh menurut kita di dunia, tapi tidak menurut Allah di yaumil qiyamah nanti. Jadi jangan memandang rendah dan remeh amal. Sama dengan jangan memandang rendah atau remeh dosa. Karena kan kita suka ngendang dosa, dosa gila ya bos. Nah, kadang-kadang kan suka begitu. Padahal dosa kecil itu pun punya pengaruh nanti di yaumil qiyamah. Nah, amal kecil, dosa kecil itu semua jangan diendeng. Ada orang yang sukanya begini, mau beramal tapi dia hanya mampu sedikit, maka engko ae tak ngenteni gede sekalian. Contoh, ada kotak amal masjid, dia hanya punya 10.000, engko ae wis ngenteni 1.000. Ini keliru. Ini hawa nafsu sebetulnya. Kata Nabi dalam hadis dan juga banyak riwayat dan bahkan di Al-Qur'an, supaya kita mubadarah bersegera
begitu ada kesempatan untuk melakukan amaliyah soleh, langsung lakukan. Jangan pakai nunggu, nanti aja wis. Ngenteni gede wisan. Engko dapat duit 100.000 kok ngenteni 1 juta. Engko dapat 1 juta, engko menisan tak bangun masjid. Sampai kiamat ada amal-amal itu orang. Hah? Jadi begitu ada kesempatan walaupun sedikit, ada kertekan hati saja, kok aku kepingin ngebono duit nang masjid, langsung buka dompet, jalan ke masjid, masukkan, tidak pakai nunda. Bahkan dalam perjalanan ini pun sudah banyak godaan loh nantinya, entah godaan dalam hati kita atau godaan-godaan yang lain. Nah, jadi jangan, apalagi sodako itu kan pahalanya luar biasa besar. Saking besarnya pahala sodako itu sampai-sampai orang yang berhasil sodako, maka dia telah mengalahkan 70 setan dari sejak mulai kertek hati kepingin sodako. Jadi 70 setan yang gandolinya itu 70 setan. Kenapa? Ya sangat gedenya pahala dan fadilahnya. Maka itu ketika kita mulai kertek hati ingin melakukan kebaikan, langsung lakukan, jangan pakai nunda. Nah, kemudian wala yastaqbil kiblat, dan jangan menghadap ke kiblat, wala yastaqbiruha, dan jangan membelakangi kiblat. Hukumnya haram kalau di luar atau di sohro. Ya. Maksud kiblat ini ya Ka'bah itu. Jadi kalau di Indonesia berarti barat. Jadi jangan buang air kecil atau buang air besar menghadap ke barat atau timur. Kalau di Indonesia, dalam arti menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat, itu tidak boleh. Kecuali kalau misalkan kamar mandinya bentuk WC-nya itu memang menghadap ke barat, menghadap ke kiblat. Maka itu kalau kita membuat WC, kita harus perhatikan arah WC itu tadi, jangan menghadap ke kiblat atau membelakanginya. Nah, kalau sudah kadung bikin menghadap ke kiblat atau membelakangi, bagaimana? Maka berusahalah kita untuk miring. Ya, berusaha untuk miring. Atau kalau kencing, bagaimana kencing pasnya WC-nya itu tempat jatuhnya kencing itu pas menghadap kiblat. Ya berusaha untuk miring, memiringkan, walaupun tubuh kita menghadap ke kiblat, tapi arah kencing kita menyerong dari kiblat itu masih boleh. Itu kan repot juga ya, misalkan miring itu kena segel nanti. Hah? Gitu. Agak repot juga. Kalau buang air besar kan lebih repot lagi. Nah, tapi apakah dosa kalau memang tempatnya seperti itu? Tidak. Karena memang kondisi tempatnya tidak memungkinkan untuk tidak menghadap kiblat atau membelakanginya, maka tidak dosa. Kalau di dalam ruangan batasannya tidak sampai haram tapi makruh. Tapi kalau di luar ruangan menghadap dan membelakangi kiblat, hukumnya adalah haram. Kita meludah menghadap kiblat itu makruh. Meludah arah kiblat. Ada ceritanya Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami ini wali besar. Pernah suatu saat beliau ini dikasih tahu sama orang-orang, ya Imam, ada wali baru datang. Ayo kita sama-sama menyambutnya. Ya, berangkat. Tahu-tahu begitu dekat balik Abu Yazid Al-Bustami dikatakan laisa biwali. Kenapa kok dibilang bukan wali? Loh, kenapa? Karena aku melihat dia barusan meludah ke arah kiblat. Dan tidak mungkin seorang wali melakukan perbuatan makruh. Sampailah berita ini ke wali tadi, memang betul wali. Karena itu wali, yaitu Malik bin Dinar. Takut ya. Ya namanya manusia kan mesti ada makhluk khata' wa nisyan ya. Kaget dia dan dia bertobat atas makruhnya tadi. Itu wali ya. Nah, kita makruh itu dina. Nah, langganan deh, makruh nyantai aja ya. Nek wali wedi banget kenapa makruh. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir seumur hidupnya, ikhtiarnya dia, mujahadahnya dia tidak pernah melakukan haram dan tidak pernah melakukan makruh. Mujahadahnya menghindar betul dari haram dan menghindar betul juga dari makruh. Berusaha betul tidak melakukan yang haram dan makruh.
Itu Imam Habib Abdullah bin Muslim bin Thohir. Dan mujahadah beliau lagi, amaliyah mubahnya diniatkan menjadi sunnah. Kan mubah ini kalau misalkan kita niatkan amal itu bisa jadi pahala. Nah, ini kan mubah. Misalkan kita makan nasi, makan biasa makan. Tapi kita niatkan saya makan ini supaya bisa kuat nanti malam dzikiran atau supaya kuat nanti ngaji. Ini ganjaran. Tidur juga demikian, saya tidur niatnya bisa bangun sebelum fajar untuk tahajudan. Ganjaran tidur. Walaupun bablas. Sudah masang beker sak karu-karuan, suaranya sak omah, tapi bangun mateni lagi. Hilang ganjarannya. Kalau tidak bangun belas, ini masih ada ganjaran. Tapi kalau bangun kemudian mateni tidur lagi, nah ini gak ada ganjaran. Ya, jadi amal-amal ibadah itu yang mubah itu bisa jadikan amal ibadah dengan niat taqarrub ilallah. Kalau niat taqarrub ilallah maka dia dapat ganjaran. Kemudian wa yahrum illam yakun bainahu wa bainaha satir. Nah, itu ini yang kita bahas tadi kan. Dan haram kalau misalkan antara orang yang buang air kecil besar tadi wa bainaha dan antara kiblat tidak ada satir. Ya, kalau di jeding ada satir. Au ba'udaanhu aktar min salata adru, atau jauh satir ini tadi lebih dari 3 dirok. 3 dirok itu sekitar 150 cm. Jarak tembok penutup dengan kita kencing kalau menghadap ke kiblat itu tidak boleh lebih dari 3 dirok tadi atau 150 cm, atau ada yang mengatakan 120 cm. Karena satu dirok itu ada yang mengatakan 40 cm, ada yang mengatakan 50 cm. Jadi dirok itu dari sini ke sini. Ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 50. Bidirok mu'tadil dengan tangan yang normal. Karena ada orang yang tangannya bukan panjang tangan ya, panjang tangan maling. Ukurannya ya. Kemudian au kana aqall min thulutsai dirah illa fil mawadhi al-mu'addal dzalika, atau tingginya kurang dari 2/3 dirah. Berarti berapa? Kalau 50 cm 2/3-nya berarti 40 berapa? 35. Betul. Iya 40-an ya, 40-an sekian, 40 cm sekian. Kalau diukurannya 50 cm. Jadi satir ini tadi harus tingginya lebih dari 2/3 dirham dan jaraknya ke kita tidak lebih dari 3 dirham. Ini satir untuk penghalang ketika kita buang air besar atau kecil. Dan ketika tempatnya sudah memang mu'tad seperti itu, menghadap ke kiblat atau membelakanginya, maka tidak makruh dan juga tidak haram. Kemudian wa min adabihi an la yastaqbil syams wal qamar, dan juga tidak menghadap ke matahari dan juga tidak menghadap ke bulan. Ini kalau di luar ya, di luar bukan di kamar mandi. Wala yarfa' thawbahu hatta yadnu minal ardi. Nah, ini yang masyaallah ini. Tidak mengangkat bajunya kecuali hingga sampai mendekat ke tanah. Jadi kayak sarungan ya. Ketika kita jongkok ini sambil mengangkat sarungnya. Jadi gak buka blak. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau misalkan buka langsung semuanya di kamar mandi boleh enggak? Ya boleh aja. Makruh enggak? Tapi min nahiyatul adab, nah ini tadi. Kalau kita di kamar mandi sendiri, itu buka telanjang tidak haram. Ya, karena ada hajat, ya kan? Buang air besar, buang kecil, mandi. Nah, tapi kalau misalkan kita di sungai atau di apa yang ada kehadiran orang lain, maka bukanya itu hukumnya adalah haram kalau buka langsung di hadapan orang. Kecuali tadi kita menjauh dan waktu turunnya, waktu jongkoknya kayak posisi, jadi kita jongkok ini sarungnya enggak sama diangkat. Jadi apa maksudnya? Jadi kita jongkok gini, sarungnya ini tetap menutupi, kainnya tetap menutupi.
Nah, yang jadi masalah kalau misalkan pakai celana, ya apa caranya? Nggak bisa. Kalau yang pakai celana begitu nggak bisa seperti ini. Bagaimana? Ya sudah, wis man. Nah, kalau misalkan kita di sungai yang ada orang banyak membuka aurat itu hukumnya tetap haram. Maka dari itu menjauh dan ada tempat yang tertutup tadi, yang sesuai yang tadi kita bahas dari tempat tertutup, semacam kayak bilik kecil gitu. Nah ini boleh. Tapi ketika kita mau jongkok ya kita usahakan tidak sampai terlihat sama orang. Tapi kalau di kamar mandi kita buka semuanya boleh nggak? Boleh. Makruh enggak. Tapi kalau misalkan kita buka dengan cara seperti ini maka dapat pahala. Kemudian wala yabul fi makan sulub, dan tidak kencing di tempat yang keras atau kayak semen atau keramik atau apalah pokoknya yang keras. Kenapa? Takut nyiprat. Kecuali karena mau tempat itu tempat yang memang biasa untuk kencing, memang dikhususkan tempat untuk kencing. Ya enggak apa-apa. Asal kita harus yakin bahwa ini tidak nyiprat. Kalau nyiprat maka kita coba cari posisi yang tidak nyiprat. Kalau mau tidak mau harus nyiprat, maka usahakan jangan nyiprat di kain. Kalau nyiprat di kain yang kita pakai, ya otomatis tidak bisa kita sucikan repot kan. Tapi kalau nyipratnya di kaki, sedangkan di situ banyak air, ya tidak masalah sih. Mau tidak mau gitu loh, mau tidak mau harus nyiprat, ya wis apa-apa. Tapi nanti kakinya harus disucikan. Kalau kita yakin bahwa di situ ada air atau banyak air. Kemudian wala yanzuruna sama, dan tidak memandang ke langit ketika buang besar atau kecil. Wala ila farji, dan juga tidak ke kemaluannya kecuali hajat. Ketika mungkin ada apa atau apa mungkin untuk memastikan najisnya tadi keluarnya merembes atau tidak merembes. Wala ila ma yakhruj minhu, dan juga tidak ke yang keluar. Jadi makruh hukumnya untuk melihat kotoran kita atau kencing kita, kecuali untuk ngetes ya atau ngecek. Kan bisa ini dehidrasi enggak, dehidrasi enggak ini kok warna kan gitu ya, kan bisa dilihat. Nah, dari kencing itu kan bisa dilihat kita kekurangan air atau tidak. Kalau keruh banget atau pekat, nah maka kita kekurangan air, kan kita bisa lihat. Nah, itu tidak makruh karena hajat. Ya, kalau bening maka kita cukup airnya. Jadi kalau hajat seperti itu boleh, tidak apa-apa. Kalau tidak ada hajat iseng aja tidak boleh. Walai abad, dan tidak melakukan hal yang sia-sia. Enggak, ya enggak apa ya? Enggak tulinan. Enggak tulinan ketika di kamar mandi sambil nunggu buang air besarnya tuntas dia mainan atau apalah. Atau biasanya ada beberapa TV jeding-jedingnya modern itu ada TV-nya. Ada TV-nya. Iya kayak apa ya? Ada TV-nya sebenarnya, dia terus bilang gimana? Ada TV-nya di dalam jeding. Ya orang kerasan ada jeding. Delok TV ambil kancane setan kabeh gitu. Aku zamannya. Kemudian wa yusab taubahu qabla intisabihi, dan menyipratnya memercikkannya. Oh enggak, menurunkan isbal. Menurunkan kayak tadi ya, ketika kita jongkok itu dengan posisi jadi sarungnya tidak sampai terangkat, tapi kita posisi jongkok. Jadi apa ya? Kayak model ya dipegangi itu sampai duduk dia jongkok. Lah berdirinya juga begitu. Jadi kan bukan berdiri dengan keadaan telanjang begitu enggak, tapi kayak tadi. Itu kalau kita lakukan di luar atau kalau di dalam juga seperti itu maka kita dapat pahala. Kalau tidak melakukan seperti itu pun tidak apa-apa, tidak makruh, tidak haram. Jangan dipaksakan gitu. Ada orang yang memaksakan akhirnya najis kabeh sarungnya. Karena tidak biasa. Kalau tidak terbiasa malah tambah najis kabeh. Iya kan? Kalau tidak terbiasa. Yang lembre kabeh kalau tidak terbiasa. Tambah apa ngeribeti awake dhewe nanti.
Kalau tidak biasa ya jangan dilakukan. Kemudian wa yahramul baul fil masjid walau fi ina, dan haram hukumnya kencing di masjid walaupun di wadah kalau masjid. Kecuali kalau misalkan kamar mandi memang ditempatkan atau dikhususkan. Biasanya orang kalau wakaf masjid itu dia akan menentukan, saya wakaf masjid mulai dari sini sekian meter, patoknya ini. Kemudian yang sini adalah kamar mandi. Itu maslahat. Ini kamar mandinya, ini kamar jedingnya, ini tempat duduknya, ini parkirnya. Nah, sudah ditunjuk seperti itu. Kalau misalkan tidak ditunjuk seperti itu, maka usahakan masjidnya membikin sendiri, beli. Kalau masjid beli tanah, maka itu milik masjid, bukan wakaf masjid. Maksudnya gini, kayak peluasan ya, ada peluasan beberapa tempat itu masjidnya diperluas, tapi beli. Nah, ketika diperluas beli ini bukan masjid, tapi milik masjid. Kayak masjid punya rumah, kayak Masjid Al-Huda ini kan ada beberapa rumah, punyanya masjid. Masjid ada yang nyumbang rumah dikasihkan masjid. Nah, ini tidak hukum masjid, tapi hukum milik masjid, tapi bukan hukum masjid dalam artian ya tidak boleh itikaf, tidak bisa itikaf, tidak bisa tahiyat masjid, tapi hukumnya milik masjid. Ya kalau gitu ya dibuang air buat kencing, buat air besar, buat segala macam tidak ada masalah. Misalkan jedingnya itu tidak ada, wakafnya tidak ada jeding, maka beli sebelah rumahnya, sebelah masjidnya, beli rumah atau beli apa, kemudian dibangunlah di situ jeding atau segala macam, tidak masalah. Kayak di Jamek itu yang kejedingan sebelah selatan dan sebelah utara itu kan ada yang bukan masjid itu, atasnya. Walaupun dipakai sholat, sah, dipakai sholat sah, kan ada urutan masalah imam di situ. Tapi bukan masjid. Nah, bukan masjid, jadi tidak bisa niat i'tikaf atau sholat tahiyat masjid di situ. Nah, kemudian wa alal qabri, dan di atas kuburan, teman-teman ya. Haram hukumnya. Nah, bagaimana zaman dulu ada seorang badui yang kencing di masjid dan Nabi malah memerintahkan sahabat untuk menuntaskan. Karena pada waktu itu jahil, orang tidak tahu, belum tahu. Ini badui, tidak tahu apa-apa. Bukan terus maafu setiap orang melakukan kesalahan atau kemaksiatan harus kita biarkan sampai selesai maksiatnya, tidak. Beda kasus ini. Kadang orang ngambil dalil itu enak itu, Pak. Ya, seenaknya. Kayak ada siapa? Kalau tidak salah Abu Dzar Al-Ghifari atau siapa lupa. Yang bertanya sama Nabi tentang hatinya yang apa? Kayak bingung gitu loh. Kemudian kata Nabi apa? Istafti qalbak. Kalau yang baik menurut hatimu itu baik lakukan, kalau enggak itu sudah dilakukan. Nah, ini kadang dipakai dalil. Berarti apa yang menurut hati saya baik, maka ini akan saya lakukan. Berarti itu baik. Padahal bukan begitu. Bukan begitu. Kata Imam Ghazali apa? Hadits ini khususiyah buat Abu Dzar Al-Ghifari yang memang penuh dengan keimanan. Kalau kayak kita, kretek hatiku ini saya ini gak sholat, berarti bener. Nah, kok bisa begitu? Soalnya kata hatiku gak sholat. Lalu terus gak sholat sampai aku enggak. Nah, kan Kanjeng Nabi dawuh istafti qalbak. Lek menurut kata kretek hatimu api, ya api, yang elek. Karena bisa begitu kan. Nah, kalau kita ngambil dalil sak enaknya, sak ceromotnya itu sak nemunya ya bahaya sih. Kemudian jadi di atas kuburan juga hukumnya adalah haram. Walaupun kuburan orang kafir tidak boleh. Walaupun kuburannya orang kafir tidak boleh kita buang air besar kecil di situ. Haram. Kita harus menghormati semua agama. Tapi menghormatinya bukan berarti kita membenarkan. Menghormati itu bukan membenarkan. Toleransi yang benar itu adalah saling menghormati, saling menghargai, tapi tidak membenarkan. Apalagi ikut campur dalam urusan ibadah mereka, atau mencampur adukan ibadah kita dengan mereka, atau kita melakukan ibadah kita, amalia kita di tempat mereka, atau sebaliknya. Lah buat apa? Misal ini lagi momen maulidan, kita bikin maulid di tempat agama lain atau di tempat ibadah agama lain. Lah kayak apa?
Kekurangan masjid kan? Masjid itu masih banyak yang kosong, masjid masih banyak yang tidak ada kegiatan. Isilah di situ. Lah mau ngapain juga ngisi di tempat-tempat agama lain? Ngapain ngerepoti mereka juga kan? Sudah dulu lah. Nanti kalau dibalik gimana? Mereka ketika ingin melakukan kegiatan keagamaan terus di masjid, terus apa yang akan kita lakukan? Ya kita harus mensilahkan. Kenapa? Konsekuen. Iya kan? Akhirnya kan begitu kan? Wong kita melakukan ibadah di tempat mereka boleh kok, masa mereka tidak boleh di masjid? Ya harus boleh. Akhirnya fitnah, rame, geger. Lah wis lah, masalah tempat ibadah lakum dinukum waliyadin dewe-dewe. Kita sudah saling menghormati. Haram kita mengganggu dan mencegah kegiatan keagamaan agama lain. Haram, tidak boleh. Mereka mau acara ke tempat mereka ibadah, silakan, fadhal, silakan. Kita jangan ganggu, silakan. Kita juga mau melakukan ibadah di tempat kita. Kita saling menghargai, kita koncoan sama mereka, kita bisnis sama mereka, bertetangga dengan mereka, tidak ada masalah. Tapi ketika urusannya agama, akidah, lakum dinukum waliyadin, enak kan? Tetangga kita sakit, ya kita sambangi. Kita bisa mengobati atau kita bisa bawa dia ke dokter, kita bawa, kita tolong walaupun agamanya beda, tidak urusan. Sosial bermasyarakat, jangan pandang agama. Masalah agama, akidah, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku. Jangan campur adukkan. Ini bukan toleransi namanya. Mencampur adukkan itu jadi ruwet akhirnya. Kayak mengucapkan selamat hari raya agama lainnya buat apa juga? Cukup kita menghormat dan menghormati mereka, ini sudah termasuk bagian dari cinta kita kepada negara kita. Saling menghormati. Sudahlah. Lagian mereka ini juga tidak butuh kita ucapi selamat juga kok. Apakah mereka butuh? Tidak sebetulnya kan. Mereka itu tidak butuh kita mengucapkan selamat hari lebaran mereka. Sama dengan kita, apakah kita membutuhkan ucapan selamat hari lebaran kita? Idul Fitri, Idul Adha? Tidak juga kan. Kita butuh tidak? Tidak. Kita tidak butuh. Pokok saling menghargai itu sudah enak. Dan kita saling mengasih kesempatan. Misalkan kita punya karyawannya mau agama lain, mau merayakan keagamaan mereka, kita kasih libur. Sama dengan kita sebagai orang Islam yang bekerja kepada orang-orang yang kafir. Ketika acara-acara seperti Jumatan atau apa ya kita harus kasih libur juga. Ini enak seperti itu enak. Lakum dinukum waliyadin, menempatkan posisi yang sebenarnya wis, enggak usah campur aduk. Tambah bingung. Termasuk ketika doa bersama juga. Guru saya Habib juga mengatakan hal yang sama, doa bersama. Tidak bisa kita mengaminkan doanya orang yang lain agama. Kenapa? Karena mereka berdoa kepada Tuhan yang berbeda dengan kita. Terus kita mengamini makna amin kan kabulkanlah. Kalau misalkan duduk bareng-bareng, bermusyawarah bareng-bareng untuk mencapai tujuan yang sama, untuk mempererat tali silaturahmi, untuk kebangsaan, boleh, tidak apa-apa, tidak ada larangan untuk itu. Tapi kalau sudah dari ritual keagamaannya, ya dewi-dewi lah. Misalkan nanti kita melakukan doa masing-masing, dipimpin oleh pemuka agama masing-masing. Ya, terus di mana? Yang Islam ke sebelah sana, yang Nasrani sini, yang Buddha sini, Hindu sini, ini sini. Setelah selesai doa bersama, kemudian baru kumpul lagi seremoni apa, ceramah, sambutan atau apalah, kemudian makan-makan, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Tapi akhir zaman ini kadang-kadang kalau kita ngomong begini dibilang intoleran, ya repot ya. Padahal ini kan kita harus punya prinsip, gitu lah. Prinsip akidah itu harus punya prinsip. Ini ya gini, gini ya gini, tidak bisa diluk, itu akidah. Tapi kalau masalah-masalah yang lain, kita bolehlah kita ini fleksibel. Kita bolehlah untuk tidak kaku-kaku banget. Kalau masalahnya bukan akidah. Kalau akidah sudah, ini masalah harus kaku. Asobiyah itu wajib kalau akidah. Kalau asobiyah golongan, ormas, madhab, apalagi supporter, tidak perlu sama sekali, tidak penting sama sekali. Tapi kalau akidah wajib. Nah ini sedikit banyak tentang pembahasan
yang bisa kita lakukan, yang moga-moga bisa menambahkan pahala kita, menambahkan ilmu kita, wawasan kita, dan moga-moga kita diberi oleh Allah SWT pemahaman ilmu dan kekuatan untuk beramal zahir batin dunia dan akhirat. Dan insya Allah Sabtu depan libur seperti biasa karena jadwal saya di Cianjur. Wallahu a'lam bishawab. Amin.